Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Berderma dan Berpuasa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 4, 16 dan 18. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila engkau berpuasa, janganlah dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita meninggalkan segala sesuatu dan membulatkan hati untuk mengikuti Yesus dalam langkah hidup kita setiap hari, kita tentu perlu memahami tentang ajaran-ajarannya. Salah satu ajaran Yesus adalah tentang hal memberi sedekah dan hal berpuasa. Perihal memberi sedekah, Yesus mengajarkannya sebagai berikut. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari terkasih, memberi sedekah adalah hal sederhana, namun belum tentu mudah dilakukan. Sejak kecil kita menghadapi situasi hidup yang menuntut kita untuk berbagi. Misalnya, anak mau tidak mau harus menerima ketika orang tua membagikan waktu, perhatian, dan harta miliknya juga kepada orang lain di luar keluarga. Tuntunan berbagi sejak kecil membuat anak perlu segera mencari cara untuk mengatasi ketakutannya akan kekurangan atau kehilangan. Ada anak yang kemudian berusaha melindungi hak miliknya dan menjadi pribadi yang posesif. Ada juga anak yang bertindak kebaikan dengan ekstra murah hati dan menjadi pribadi yang superior dengan berbagi. Meski keduanya tampak berseberangan, sesungguhnya kedua tipe ini serupa, yakni belum sepenuhnya dapat berbagi. Firman hari ini menganjurkan agar kita mulai belajar memberi sedekah, berbagi kebaikan secara diam-diam. Saudara-saudari terkasih, sementara perihal berpuasa, Yesus mengajarkannya sebagai berikut. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu
seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ajaran Yesus perihal berpuasa ini serupa dengan ajaran Yesus perihal memberi sedekah, yaitu agar kita melakukannya dengan cara diam-diam, tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Mengapa demikian? Tujuan kita memberi sedekah dan berpuasa adalah untuk melakukan kebaikan sejati yang menggerakkan jiwa kita dan sesama untuk spontan memuliakan Allah. Tujuan ini dapat teralihkan manakala kita melakukannya secara terang-terangan, karena akan mengundang reaksi orang yang mempengaruhi kemurnian niat kita dalam berbuat baik, yaitu tidak lagi sepenuhnya untuk memuliakan Allah, akan tetapi juga agar diri kita pun turut dimuliakan. Saudara-saudari terkasih, kemurnian niat adalah hal sederhana, namun belum tentu mudah untuk kita lakukan. Ini merupakan hal sederhana karena hanya satu kotoran utama yang perlu dibersihkan, yaitu ego pribadi. Sementara ini bersifat belum tentu mudah untuk kita lakukan karena sifatnya yang begitu melekat, sulit disadari, menutupi kesadaran, sehingga keberadaannya ilahi menipu yang kita anggap sebagai kenyataan atau kebenaran sejati. Oleh karena itu, cara yang dapat kita lakukan untuk memurnikan niat adalah dengan melakukan diam sejenak. Perilaku diam membuat kita berjarak dengan gejolak batin dan situasi hidup yang sedang kita hadapi sekarang. Jarak ini membantu kita mengendurkan ketegangan, sekaligus memperluas cakrawala pandang kita atas gejolak batin dan situasi hidup yang sedang berlangsung. Dalam keadaan rileks dan lingkup pandang yang lapang, kita kembali dapat menangkap kehadiran rahmat Tuhan yang dihadiahkannya untuk kita alami sekarang. Maukah kita memuji dan memuliakan Tuhan atas rahmat kasih-Nya setiap saat? Marilah kita berdoa. Yesus, kami masih sering berpusat pada ego pribadi dan bukan pada kehendak-Mu. Oleh karena itulah kami buta dan tidak mampu menyadari rahmat kasih-Mu yang terus mengalir setiap saat. Terima kasih Engkau mengajari kami hari ini bagaimana caranya agar kami dapat kembali fokus pada tujuan mengikut Engkau. Tuntun kami berbagi dan berpuasa secara tulus hanya demi kemuliaan-Mu. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.